Selamat pagi, halo semua. Perkenalkan, nama saya Sisilia Elfrida Atiaini dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Darwan Ali, Sampit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ejaan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, mari kita simak dulu agenda pembahasannya. Nah, pada agenda pembahasan ini ada 3 topik. Yang pertama adalah pengertian ejaan bahasa Indonesia. Nah, pada bagian ini kita akan mencari tahu nih, apa sih ejaan bahasa Indonesia itu? Nah, untuk yang kedua adalah cakupan bahasa dalam penggunaan ejaan. Jadi, di sini kita akan mengetahui nih, apa saja sih yang dibutuhkan pada saat penggunaan ejaan itu? Selanjutnya, yang ketiga ada sejarah ejaan pada zaman dahulu. Jadi, di sini kita akan mempelajari nih, bagaimana sih perubahan ejaan dari zaman dulu sampai sekarang. Pasti kan akan banyak kan perubahannya. Nah, mari kita simak untuk penjelasannya. Ayo kita mulai, semangat ya belajar bahasa Indonesia. Topik yang pertama ini adalah pengertian ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih ejaan bahasa Indonesia itu apa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua. Nah, pada topik kedua ini kita akan membahas mengenai cakupan bahasa dalam penggunaan ejaan. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah pemakaian huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Contohnya pada nama saya nih, katanya Sisilia. Nah, dari kata Sisilia ini pasti ada huruf vokalnya, yaitu I dan A. Nama kalian huruf vokalnya ada apa aja tuh? Selanjutnya, yang kedua, pemakaian huruf kapital digunakan saat menulis judul. Kalau kita menulis judul, pasti kita menggunakan huruf kapital. Terus, majalah buku, penulisan nama seseorang. Misalnya nama saya, Sisilia Elfrida Atiaini. Pasti huruf C, E, dan A itu menggunakan huruf kapital. Terus, nama kota. Misalnya, kota tempat saya tinggal, kota Sampit. S-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada nama negara. Contohnya negara Indonesia. Nah, I-nya pasti menggunakan huruf kapital dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Contohnya yang pertama nih, ada edukatif yang artinya bersifat mendidik. Contohnya seminar ini bersifat edukatif, yang artinya seminar itu bersifat mendidik. Berarti dia ada memberikan ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil. Selanjutnya yang kedua ada realisasi, yang artinya adalah proses menjadikan nyata. Contohnya, proyek ini harus kita realisasikan. Proyek gedung ini harus kita realisasikan. Nah, berarti gedung ini harus menjadi nyata agar bisa ditempati atau digunakan. Tuh, harus direalisasikan. Terus, yang ketiga ada murid, yang artinya orang atau anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah. Yang artinya di sini seorang anak nih yang sedang belajar atau bersekolah dinamakan murid. Nah, yang keempat ada guru, yang artinya
orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya mengajar. Nah, berarti orang yang pekerjaannya mengajar itu dinamakan guru. Yang terakhir, yang kelima contohnya nih, ada sekolah, yang artinya bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Berarti, suatu tempat di mana terjadi proses belajar mengajar itu dinamakan sekolah. Nah, itu contoh-contoh untuk kosakata. Selanjutnya kita akan lanjut yang keempat, penempatan atau pemakaian tanda baca. Contohnya tanda titik untuk di akhir kalimat. Contohnya, ibu sedang pergi ke pasar, titik. Nah, di situ akhir dari kalimatnya, titik. Terus ada tanda koma untuk memberikan jeda pada sebuah kalimat. Lalu ada tanda titik 2, tanda tanya untuk kalimat pertanyaan, misalnya kamu ada di mana? Tanda tanya. Itu berarti kalimat pertanyaan, dia bertanya. Selanjutnya untuk contoh tanda seru itu berarti kalimat perintah. Contohnya tolong buka pintunya atau cepat buka pintunya. Tanda seru berarti itu kalimat perintah, perintah yang menyuruh atau menyuruh untuk membuka pintunya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik ketiga, yaitu sejarah ejaan pada zaman dahulu. Nah, yang pertama adalah ejaan Van of Huygensens, yang artinya itu ejaan lama, di mana ejaan lama di sini menggunakan huruf J untuk menuliskan bunyi Y. Contohnya itu ada sajang, yang untuk kita zaman sekarang itu akan berbunyi sayang gitu. Terus huruf OE untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata oemor. Nah, untuk kita sekarang itu disebut dengan umur. Terus contoh lagi ada huruf OE seperti pada kata goeru, yang kita sekarang menyebutnya adalah guru. Nah, itu untuk ejaan lama. Sekarang kita lanjut yang kedua nih. Ada ejaan republik atau ejaan Suwandi. Huruf O dan E diganti menjadi U pada ejaan Suwandi ini. Contohnya yang dulu nih dari ejaan lama, toetop itu. Sekarang di ejaan republik menjadi tutup karena OE-nya sudah dirubah menjadi U. Kemudian bunyi huruf K, contohnya rakomayat menjadi rakyat. Jadi pada ejaan lama huruf yang bunyinya sentak seperti K itu menggunakan tanda petik. Nah, pada ejaan republik sudah diperbaharui menjadi K. Jadi yang dulunya pakai petik menjadi K, jadi rakyat. Terus ada kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tapi kita harus memperhatikan juga di mana letak perulangannya. Contohnya dari kata bermain-main. Nah, yang berulang dari kata itu adalah kata main. Jadi kita bisa menaruh angka 2 setelah angka main. Jadi bermain angka 2 yang artinya bermain-main. Kita masuk yang ketiga, yaitu ejaan yang disempurnakan. Pasti kita sering dengar dong EYD. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari ejaan lama dan ejaan republik atau ejaan Suwandi tadi, yang dimana TJ menjadi C, yang dulunya cuci menjadi cuci. Terus ada DJ menjadi J, yang dulunya jarak menjadi jarak. Nah, terus NG menjadi NY, yang dulunya nyamuk menjadi nyamuk gitu. Sudah disempurnakan. Jadi kita lebih gampang mengucapkannya. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang sudah resmi. Nah, sudah disempurnakan dari ejaan-ejaan sebelumnya.
dari ejaan lama, ejaan Republik atau Suwandi, dan EYD. Jadi ini sudah disempurnakan dan resmi. Nah, di mana ejaan bahasa Indonesia ini yang kita gunakan sampai sekarang? Nah, itu dia sejarah ejaan pada zaman dahulu. Ada 4 perubahannya dari dulu sampai sekarang. Kalian dapat ilmu baru kan? Nah, selanjutnya Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.